Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Urapi kami semuanya. Beri pengertian supaya mata hati kami disingkapkan kebenaran, untuk melihat bahwa Engkau baik adanya, Allah yang akan membawa kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam segala hal. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat pengurapan-Mu Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hati kita yang harus kita persembahkan sama Tuhan. Kalau mulut kita bisa nyembah Tuhan, tapi kalau hati kita jauh dengan Tuhan, itu penyembahan kita itu percuma loh. Karena banyak orang Kristen aja pinter nyanyi, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Hati kita ini harus benar dulu di hadapan Tuhan. Makanya kita harus ngalami kelahiran baru kan. Hati yang baru tadi jadi tempat tinggalnya Tuhan. Orang ngalami kelahiran baru itu yang dilahirkan kembali adalah manusia rohnya. Tapi di jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita ini belum selaras dengan Tuhan. Waktu dengar firman seperti ini diselaraskan. Nah, ketika jiwa ini belum selaras dengan Tuhan, Tuhan ngomong A, kita lakukan apa. Tuhan ngomong B, kita lakukan C. Akhirnya nggak sejalan dengan Tuhan. Hidup kita akhirnya struggle, berjuang terus, gontok-gontokan terus. Tidak heran kita seringkali ingin melakukan A, tapi yang kita lakukan B. Kita mengampuni, nggak taunya kepahitan. Kita nyembah Tuhan, nggak taunya pikiran kita mengembara kemana-mana, karena pikiran kita ini nggak ditaklukkan. Nah, ketika kita belajar firman, kita belajar menaklukkan pikiran yang duniawi tadi, diselaraskan dengan firman, sehingga dampaknya kelakuan, sikap, tindakan, perbuatan kita ini semakin hari semakin diperbarui. Amin. Banyak orang hanya datang ibadah, bertahun-tahun ibadah, tapi kelakuannya nggak dirubah. Karena dia pikir dengan ibadah semuanya everything is okay. Ternyata tidak oke, ada bagian yang harus kita kerjakan. Nah, di area jiwa tadi, pikiran, perasaan, kehendak ini harus diperbarui semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Baru ketika kita nyembah, jiwa kita menyatu dengan manusia roh kita, akhirnya kita selaras dengan Tuhan. Alkitab katakan roh dan jiwa itu terpisah. Yang memisahkan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti pedang yang tajam yang memisahkan antara roh dan jiwa kita. Dan jiwa ini harus selaras setiap hari. Berapa banyak orang seringkali sakit hati dan kesel, padahal Tuhan ngomong suruh mengampuni, tapi jengkel dan marah. Betul apa enggak? Nah, di area jiwa ini punya namanya kelemahan ini. Kalau nggak kita kontrol, kendalikan, ujungnya jadi sasarannya setan. Ini yang membuat orang Kristen kelakuannya tidak berubah. Seringkali babak belur, seringkali jatuh, seringkali serampangan, seringkali ngomongnya ngawur dan sembrono sekali karena nggak selaras dengan Tuhan. Sekarang kita akan lihat di Ulangan pasal yang ke-25 mulai ayat yang ke-17. Perhatikan baik-baik. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalanan keluar dari Mesir. Ketika bangsa Israel yang dulunya diperbudak di Mesir disuruh Tuhan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian lewat padang gurun. Nah, ketika dia sedang dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ada suku namanya Amalek. Perhatikan di ayat 18, bahwa engkau didatangin mereka di jalan dan semua orang lemah. Perhatikan, semua orang lemah. Pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Orang Amalek ini hajar orang Israel, orang pilihan Tuhan. Waktu jalan yang dihajar di bagian yang lemah, di belakang. Amalek ini lambang roh jahat loh. Kita hidup hari ini, kalau ada lemah di bagian mana, itu yang dihajar setan. Makanya kita perlu setiap hari berdoa kan. Kenapa kok kita setiap hari perlu berdoa? Kenapa kok setiap hari kita perlu saat teduh? Ini sudah berdoa setiap hari belum nih? Jangan hanya doa pagi, sarapan, doa siang, makan siang, doa sore, makan malam, dan lain sebagainya. Harus punya hubungan loh dengan Tuhan loh. Kita semua ini punya namanya kelemahan.
Apapun itu namanya, ada yang cerewet, ada yang bawel, ada yang pelit, ada yang kikir, ada yang negatif, ada yang mulutnya macam-macam lah. Setiap orang berbeda-beda. Saya punya kelemahan, istri saya punya kelemahan, kita masing-masing punya kelemahan. Nah, setiap kelemahan kita itu kita setiap hari harus serahkan sama Tuhan. Nih Tuhan, aku punya kelemahan bawel nih loh Tuhan. Kalau punya kelemahan gampang tersinggung, aku punya kelemahan pelit, kikir, meleki, medit dan lain sebagainya nih loh Tuhan. Di sini kan nggak ada ini murah hati semuanya, katakan amin. Amin. Karena banyak menabur di tempat sini. Karena pendetanya nabur, jemaatnya mulai ikut nabur. Amin. Makan kita diberkati berlimpahan. Amin. Tidak pernah kekurangan. Amin. Nah, kita meski datang sama Tuhan setiap hari, menyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Pikiran kita juga kita serahkan, perasaan kita juga kita serahkan di hadapan Tuhan. Kehendak kita juga serahkan setiap hari kepada Tuhan. Coba bayangkan, orang datang ibadah pikirannya mengembara kemana, diajak nyembahnya. Plongap, kayak apa ya ini? Wih, bingung ya. Bayangin, kenapa? Karena tidak terbiasa nyembah di rumah. Tapi kalau kita terbiasa nyembah di rumah, kita nyembah bareng-bareng seperti ini, fokus sama Tuhan, nyembah Tuhan, kita ngerasakan hadirat Tuhan, powerful. Dibangunnya tadi di kamar doa setiap hari. Apalagi yang sudah pensiun, jangan banyak kelayapan, lebih baik duduk diam di kaki Tuhan dan baru ke mall dan belanja. Nah, setelah kita menyerahkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan setiap hari, kita saat teduh, menyerahkan pikiran kita yang mengembara kemana-mana, yang tadi kesel dan jengkel. Kayaknya nggak pernah jengkel nih kelihatannya, semuanya senyum semuanya di sini. Yang pernah dikecewakan, yang pernah disakitin, kita serahkan sama Tuhan. Kehendak kita yang serampangan dan sembrono, yang pingin melakukan hal yang tidak berkenan, kita serahkan sama Tuhan. Perasaan kita yang gampang tersinggung dan sensitif, kita serahkan sama Tuhan. Lama-lama kita terbiasa berjalan di dalam hadirat Tuhan, menyerah sama Tuhan. Kita tahu kelemahan kita di mana, kita proteksi, kita lindungin, setan nggak bisa sentuh. Orang yang gampang tersinggung kalau dengerin orang lain marah kan. Dan memang harus ngalami seperti itu, karena Alkitab katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita ini disempurnakan setiap hari, caranya selalu melalui orang-orang di sekitaran hidup kita. Bagaimana caranya? Nyinggung. Dan kita nggak selalu diperhadapkan dengan orang yang setuju dengan hidup kita kan. Nah, caranya Tuhan menyempurnakan kita, kita akan diperhadapkan dengan orang-orang yang selalu bertentangan dengan kita, yang kelakuannya jelek. Kalau kita diperhadapkan seperti itu, seringkali kita marah, betul apa enggak? Jengkel, tersinggung, kesel. Nah, sebenarnya itu adalah caranya Tuhan membuat kita ini semakin kuat. Kita akan selalu ketemu dengan orang-orang yang menyebalkan, orang yang jengkelin. Kita nyetir di jalannya, nggak semua orang tertib kan? Apalagi orang yang hidup dengan di lingkungan kita, nggak semuanya juga tertib, bisa buang sampah sembarangan, dan kita ngelihatnya kesel kadang. Kita ngelihat orang yang bawel dan cerewet, dan sebenarnya itu diizinkan Tuhan. Kita melihatnya, kita bersinggungan dengan mereka, supaya kita ini semakin hari semakin diubahkan di dalam ini, diselaraskan dengan Tuhan. Karena kita seringkali merasa paling benar sendiri, betul apa enggak? Apalagi kalau udah ibadah, merasa dijamah Tuhan, merasa paling kudus dan suci, yang lain salah semuanya. Kita melihat diri kita paling benar, dan kita paling nggak suka dikoreksi kan nyatanya, betul apa enggak? Kita lebih suka ngelihat kelemahan orang lain daripada ngelihat kelemahan kita sendiri. Nah, Tuhan mau hal yang seperti itu diberesin ketika kita ikut Dia. Ujungnya apa? Kita tuh munculnya sikap kita, karakter kita, kelakuan kita itu Yesus yang manifestasi dalam sikap dan tindakan kita. Orang kan diberkati ya ujungnya. Betul apa enggak? Bapak Ibu bisa bayangkan, kita tiap hari ibadah tapi mulut kita jahat. Orang ngelihat apa? Percuma kamu ibadah. Kamu percaya Yesus kok kelakuanmu kayak begitu, sikapmu kayak begitu, orang ngelihat apa? Nggak bisa melihat karakter Tuhan kan? Apakah Dia bisa bertobat dengan sikap kita? Justru mereka akan tersandung dengan sikap kita. Nah, hal seperti itu loh yang sedang diberesin di dalam hati kita.
Ketika kita datang sama Tuhan, kita serahkan. Orang yang semakin kenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan tuh hatinya itu mudah dibentuk, mudah sadar diri, hatinya lembut, tidak keras kepala. Tapi orang yang merasa benar dan orang lain salah semuanya, dia orang yang sombong, dia orang yang angkuh, dia orang yang keras kepala, susah ditegur, gampang tersinggung dan marah. Benar apa enggak? Kita sedang ditarik setiap hari, diubahkan. Kalau tidak, kelemahan-kelemahan tadi itu dipakai setan untuk menghancurkan kita. Di zaman perjanjian lama, ketika bangsa Israel melakukan dosa, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, di instan musuhnya gagahin mereka. Nanti baca di kitab Raja-Raja, di 2 Tawari. Setiap bangsa Israel melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan, musuhnya gagahin mereka. Di zaman perjanjian baru, setiap kita melakukan dosa, hubungan kita dengan Tuhan putus. Ketika hubungan kita dengan Tuhan putus, kita di luar proteksi penjagaan Tuhan, kita dihabisin oleh setan. Keluargamu hancur, anakmu berantakan, istrimu ngawur, suamimu kacau. Perlu kita yang ngerti kebenaran ini, hidup di dalam kebenaran, jadi pengantarannya antara orang yang berdosa dengan Tuhan, karena kita adalah imamat yang rajani. Amin. Kita ini imam dan raja. Imam itu menjadi pengantara antara orang berdosa dengan Tuhan. Kalau ada keluarga yang nggak bertobat, orang lain nggak bertobat, kita jadi pengantaranya, doain supaya dia lawat Tuhan. Raja itu punya kuasa, punya otoritas, punya power. Jadi orang Kristen semakin berjalan bersama Tuhan, semakin memiliki kuasa dan otoritas, power hidup. Tapi ketika engkau melakukan dosa, hubunganmu dengan Tuhan putus. Sebab dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Putus di luar proteksi Tuhan, akhirnya setan gagain. Do you mudeng napa mboten? Ngerti? Ngerti. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalanan keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangin mereka di jalan, dan semua orang lemah di barisan belakangmu, dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak akan takut akan Allah. Kita harus strong setiap hari, berapi-api sama Tuhan. Ketika kamu hubunganmu tidak benar sama Tuhan, jadi sasarannya empuk setan. Hati kita ini harus nempel sama Tuhan setiap hari. Makanya kalau hati kita ini berkobar sama Tuhan, kita pingin Tuhan, pingin ngalami Tuhan, pingin hidup sisa yang Tuhan percayakan hidup kita ini jadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya pelongo-pelongo nggak ngerti apa-apa. Waktumu begitu berarti dan bernilai. Ketemu siapapun, orang diberkatin melalui hidup kita. Amin. Jadi orang-orang seperti ini nggak pusing dengan masalahnya loh. Ya semuanya punya masalah. Siapa selama kita tinggal di muka bumi kan semua punya masalah kan. Ibu dokter ini juga punya masalah sekalipun dia hidup berkelimpahan. Oma juga, semua orang punya masalah masing-masing. Tapi kita nggak fokus masalah, kita fokus dengan apa yang Tuhan tetapkan, apa yang harus saya kerjakan selama dari saya hari ini sampai saya ketemu dengan Tuhan. Ada bagian yang harus kita kerjakan setiap hari. Kita ini bukan orang Kristen yang nganggur. Kita adalah orang Kristen yang mengerjakan step by step apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Kira-kira kita ini jadi orang penting bukan? Bayangin, kalau kita kuat, strong, kokoh, teguh di dalam Tuhan, waktu kita jalani hidup hari-hari, kita ketemu orang yang stres, kita ketemu keluarga yang berantakan, kita ketemu orang yang mau bunuh diri, kita ketemu orang yang kerasukan setan. Orang-orang tadi diberkati melalui hidup kita, diubahkan melalui hidup kita. Tuhan mau kita ini seperti itu, jadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau kita sendiri pusing dengan masalah kita, semua orang punya masalah, semua orang butuh duit kok. Dikasih duit sebanyak apapun masih tetap kurang kok. Memang ada ketamakan dan keserakahan kok nyatanya. Tapi kita harus belajar menikmatin semua berkat yang ada. Sekalipun kita just enough, berkat kita hanya cukup sehari untuk sehari, kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Sekalipun kita punya masalah, kita jalan sama Tuhan, hidup kita jadi berkat, diberkatin Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau hidup kita ini sendiri hanya pusing ketemu masalah. Padahal kita sendiri sudah punya masalah, kita pusing dengan masalah kita.
Terus kita ketemu orang masalah, kita cerita sama-sama masalah. Tambah ruwet apa enggak? Katakan saya problem solver. Kita ini jadi orang yang bisa menyelesaikan masalah orang karena Tuhan mengurapin kita, karena kita dipanggil tuh jadi berkat. Amin. Tapi kalau kerjaan kita hanya sekedar ngeluh setiap hari, ngomel, gerutu, beginilah, begitu, lama-lama yang dengerin enek nggak? Judek nggak? Itu kalau punya suami atau punya istri tiap hari dikain gitu tuh, cepat mati tuh. Karena berita buruk terus kok. Tapi kalau kita senyum, bahagia, enjoy, relax, kira-kira apa yang terjadi dengan hidupmu? Jadi berkat apa enggak? Makanya bisa setiap hari memuji Yesus selamanya. Tuhan punya tujuan dalam setiap kita ini masing-masing berbeda. Dan itu sudah ditetapkan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Jadi hidup kita ini bukan seramangan dan sembrono loh. Tapi banyak orang Kristen jalanin hidup seperti layaknya orang dunia. Akhirnya apa? Gak jauh beda dengan orang dunia. Banyak orang Kristen jalanin hidup tidak jauh beda dengan orang dunia. Padahal kita diciptakan dengan maksud tujuan ilahi untuk menggenapi rencana Tuhan. Setiap orang punya tujuan Tuhan di dalam hidupnya yang harus digenapi. Finish well, finish strong. Sampai garis akhir kita didapati menjadi orang yang berkenan. Saya punya tujuan masing-masing yang berbeda. Bu Nini, Ibu dokter dan lain sebagainya, semuanya punya tujuan masing-masing. Kita harus tahu itu. Kita lakukan setiap hari, kita kerjakan yang terbaik apa yang terjadi. Hidup kita ini power, penuh semangat. Bangsa Israel ditetapkan Tuhan menjadi bangsa pilihan. Dari perbudakan dia harus menuju tanah perjanjian. Waktu menuju tanah perjanjian selalu ada tantangan, selalu ada godaan. Dan bahkan mereka tidak masuk tanah perjanjian kecuali Kaleb dan Yosua serta generasi yang di bawah 20 tahun. Ternyata ketika di dalam perjalanannya isinya ngomel, gerutu, ngeluh, komplain, melawan dan lain sebagainya. Makanya dalam perjalanan hidup kita ini harus sejalan terus sama Tuhan setiap hari. Semakin kita menyerahkan hati kita, kita semakin mudah dibentuk. Di ujungnya kita berjalan sesuai dengan ketetapan ilahi. Coba perhatikan. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu dan pada segala musuhmu di sekelilingmu di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada orang Amalek dari kolong langit. Dan jangan lupa itu. Akhirnya Pak, orang Amalek ini dibinasakan. Ingat tentang apa yang pernah dialami oleh Daud ketika beberapa hari sebelum dipromosi, ketika dia sedang berperang. Itu kan kejadian terulang lagi. Kita baca di kitab Ulangan 25 ini orang Israel. Di dalam perjalanannya Daud, ketika Daud sedang berperang, ada ibu-ibu, anak-anak, dan orang-orang yang sudah tua, sudah ada lemah, dijarah oleh orang Amalek. Ingat cerita itu? Ngerti apa nggak? Pernah dengar cerita ini apa nggak? Ini pernah baca Alkitab apa enggak ini kelihatannya nih? Kok tok ini. Meski baca itu ceritanya itu. Mereka digagain, dijarah semuanya. Selalu Amalek dia akan habisin di titik lemah. Di keluarga, kalau kita nggak proteksi jagain, di bagian yang mana itu yang akan dihajar setan. Di dalam hidupmu pun juga sama. Ketika Daud sedang berperang, orang-orang ditinggal, dijarah orang Amalek. Puji Tuhan, Daud menguatkan hatinya ketika mengalami hal yang mengerikan itu loh. Bahkan pengikutnya mau lemparin batu, dia kuatkan hatinya. Dia tanya Tuhan, dia ambil keputusan. Dan apa yang terjadi? Orang Amalek dihabisin dan mengalami kemenangan. Ini baik-baik ya. Kalau kamu nggak hajar kelemahanmu, kamu nggak menang dari kelemahanmu, kelemahanmu yang akan mengalahkan kamu. Musuh tidak bisa dibiarkan. Antara kita mati, binasa, atau dia yang binasa. Kelemahanmu apapun itu namanya, kalau kamu nggak serahkan sama Tuhan, kelemahanmu akan nyeret kamu jatuh dalam dosa dan nggak sampai destinasi Tuhan. Kelemahan ini setiap hari kita harus berikan sama Tuhan supaya hidup kita semakin disempurnakan. Amin. Nanti praktek masing-masing di rumah. Ada yang pikirannya gampang cemas,
Itu bagian dari kelemahan. Amang khawatir, ada yang bawel, ada yang cerewet. Kenali kelemahan, harus ditaklukkan di hadapan Tuhan. Kalau tidak, kelemahanmu akan nyeret terus jatuh dalam dosa loh. Ketika engkau jatuh dalam dosa, hubunganmu sama Tuhan putus dan habis. Jalan keluar yang terbaik untuk kita setiap hari mengalami kemenangan adalah setiap hari bergaul dengan Tuhan. Saya tidak pernah beri kesempatan kepada kelemahan saya untuk menguasai saya. Kalau kelemahan ini dibiarkan, dia akan grogotin habis kita loh. Menyeret jauh kita dari hadapan Tuhan. Jangan pernah izinkan apapun itu namanya membuat kita jadi melupakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena banyak hal kan, kadang kita merasa sibuk, ada kepentingan ini, tanpa sadar itu mengalihkan hubungan kita dengan Tuhan loh. Dan akhirnya kita merasa jadi orang yang biasa-biasa sajalah. Akhirnya kan gak jauh beda dengan orang dunia. Kita harus tambah hari tambah powerful, tambah hari harus semakin diubahkan. Saya mau tanya, selama beberapa kali datang ibadah ini sudah merasa ada perubahan nggak dalam hidupmu? Ini pendetanya khotbahnya udah teriak-teriak sampai uratnya keluar semuanya. Kalau kelakuanmu nggak berubah, bikin malu Tuhan. Ya, amin. Oma gimana? Udah ngalami banyak perubahan? Yang lain saya percaya Tuhan akan ubahkan hidupmu, semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karena percuma kita datang ibadah kalau hidup kita nggak berubah. Hanya jadi trouble, ribut, gegeran, berantem. Kita mau perbaikin semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita serahkan sama Tuhan. Kita ingin menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sekarang tutup matamu dan kita mau berdoa. Tahu gak, kita harus berserah penuh sama Tuhan. Yang pegang hidup kita hanya Tuhan. Yang pegang masa depan kita ada Tuhan. Tuhan yang ngerti loh detail tubuh kita. Sampai seluruh sel yang dalam tubuh kita dia tahu persis. Maka kita harus berserah penuh, menyerahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Tutup matamu dan fokus sama Tuhan. Tuhan, nilu aku berserah kepadamu. Jamah aku, sentuh aku, urapi aku, berikan kemampuan dan kekuatan kepada aku. Ngomong sama Tuhan. Ngomong, Tuhan berkat-Mu berlimpah, urapan-Mu turun, urapan-Mu turun, hadirat-Mu mengalir memenuhi ruangan ini. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Sekarang urapan itu semakin mengalir. Jamah, urapi, Jesus name, urapi Tuhan. Tuhan, berkat-Mu berkelimpahan buat umat-Mu. Kasih mereka, proteksi mereka, lindungi mereka, berkati mereka. Berikan kesehatan yang sempurna, umur panjang, damai sejahtera, kelimpahan, anugerah, kesehatan, diberkati melimpah-limpah. Anaknya, cucunya, suaminya, pasangan hidupnya, cicitnya diberkatin Tuhan. Apa saja yang dikerjakan Tuhan berkati. Diberikan masa depan yang ditanggung oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Bagi-Mu segala hormat, pujian, pengagungan. Sebelum mereka pulang, Tuhan campur tangan, Tuhan berkati, sertai, lindungin, proteksi, jagain. Dalam nama Yesus kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa. Yang diberkatin Tuhan katakan amin. Jesus name. Jesus name. Jesus name. Go. Jesus name. Ibu ini sesuai terima pengharapan. Semakin receive the name. Receive the name. Go. Saya lihat dalam mimpi ketika saya berdoa, ada urapan buat kuasanya power. Receive the Jesus name. Receive the name. Down. Jesus. Tinggal tahan dengan hadirat Tuhan ya. Ya.
masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Kuasa Yesusnya semakin mengalir Yesusnya. Biarin.